Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Naisnila Rozalina, NIM 225, akan menjelaskan tentang bab 4 yang berjudul Risk Assessment atau penilaian risiko. Dalam bab ini akan membahas tentang berbagai fase atau tahapan audit, seperti fase penilaian risiko, fase respon risiko atau di mana pekerjaan rinci dilakukan, dan fase pelaporan di mana opini audit dibentuk. Pada tahap penilaian dan pelaporan risiko, auditor mengadopsi pandangan luas tentang klien secara keseluruhan dan industri tempatnya beroperasi. Nah, dalam bab ini kita akan membahas tentang beberapa materi. Yang pertama, tahapan audit. Yang kedua, mendapatkan pemahaman tentang klien. Yang ketiga, resiko kecurangan. Yang keempat, going concern. Yang kelima, tata kelola perusahaan. Yang keenam, teknologi informasi. Dan yang ketujuh, prosedur penutupan. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tahapan audit. Ada 3 tahapan utama dalam audit. Yang pertama, tahap penilaian risiko. Tahap ini melibatkan pemahaman tentang klien, seperti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi risiko salah saji material dalam laporan keuangan, melakukan risiko dan materialitas penilaian, dan pengembangan strategi audit. Yang kedua, tahap respon risiko. Tahap ini meliputi pelaksanaan pengujian rinci atas pengendalian dan pengujian substansif atas transaksi dan akun. Yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap ini meliputi penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Opini auditor diungkapkan dalam laporan audit. Pada tahap ini, auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien, seperti transaksi dan saldo akun. Selanjutnya, mendapatkan pemahaman tentang klien. Seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan berisi salah saji material yang disebabkan oleh sifat bisnis klien, industri tempat klien beroperasi, tingkat persaingan dalam industri tersebut, pelanggan dan pemasok klien, dan lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Nah, dalam proses mendapatkan pemahaman tentang klien ini, melibatkan pertimbangan masalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat entitas. Pada tingkat entitas, auditor akan mengidentifikasi pelanggan utama klien, pemasok, dan pemangku kepentingan seperti bank, pemegang saham, dan karyawan. Mereka akan mengidentifikasi apakah klien mereka adalah importir atau eksportir, siapa pesaing klien, berapa kapasitas klien untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi, dan sifat jaminan yang diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Auditor mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Pada tingkat ekonomi, auditor akan menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien, seperti kenaikan dan penurunan ekonomi perusahaan suku bunga, pengaruh fluktuasi mata uang pada perusahaan, dan seberapa baik posisi klien untuk mengatasi kebijakan pemerintah. Selanjutnya, risiko kecurangan. Kecurangan adalah tindakan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil atau ilegal dengan cara penipuan. Ada 2 jenis kecurangan. Yang pertama,
Penipuan laporan keuangan merupakan tindakan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan, seperti penilaian aset yang tidak tepat, hutang yang tidak tercatat, mengedepankan pengakuan pendapatan, dan menunda pengakuan beban, merekam penjualan fiktif, meremehkan pengeluaran, dan menerapkan prinsip akuntansi yang tidak tepat. Yang kedua, penyalahgunaan aset merupakan tindakan yang umumnya melibatkan beberapa bentuk pencurian seperti menggunakan kartu kredit perusahaan untuk penggunaan pribadi, masih terdaftar dalam daftar gaji karyawan, padahal sudah berhenti bekerja, diskon atau pengembalian uang yang tidak sah kepada pelanggan, pencurian saham oleh karyawan atau pelanggan, menggunakan mobil perusahaan untuk penggunaan pribadi yang tidak sah. Saat menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi penipuan diinvestigasi dengan benar. Ini berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya. Saat menilai risiko kecurangan, auditor dapat mempertimbangkan insentif dan tekanan untuk melakukan kecurangan, peluang untuk melakukan kecurangan, dan sikap rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan dilakukannya kecurangan. Berikut merupakan contoh perilaku kecurangan. Yang pertama, insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Contohnya seperti klien beroperasi di industri yang sangat kompetitif, penurunan permintaan yang signifikan untuk produk atau layanan klien, jatuhnya keuntungan, ancaman pengambil alihan, dan ancaman kebangkrutan. Yang kedua, sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Contohnya, transaksi bervolume tinggi mendekati jurnal penyesuaian dan pembalikan, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk, internal yang buruk, pergantian staf yang tinggi, ketergantungan pada transaksi yang kompleks. Dan yang ketiga, peluang untuk melakukan penipuan. Contohnya, manajemen senior menggunakan nada yang buruk kepada karyawan seperti membentak, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif dan tidak dipandang sebagai prioritas, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham, sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi, dan rasionalisasi bahwa perusahaan lain membuat pilihan akuntansi yang tidak tepat. Materi selanjutnya yaitu going concern atau kelangsungan hidup perusahaan untuk tetap dalam bisnis di masa yang akan datang. Selama setiap fase audit, auditor akan mempertimbangkan apakah tepat untuk mengasumsikan bahwa klien mereka akan tetap berlanjut. Auditor akan mempertimbangkan kesesuaian asumsi ini selama fase penilaian risiko dan kemudian selama audit. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang dua konsep going concern. Yang pertama, indikator. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usahanya tersebut valid. Ada sejumlah indikator yang sendiri atau gabungan dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha tersebut mungkin beresiko, yaitu rasio utang terhadap ekuitas yang signifikan. Yang kedua, pinjaman jangka panjang mencapai jatuh tempo tanpa pembiayaan alternatif. Yang ketiga, kerugian berkepanjangan. Yang keempat, ketidakmampuan untuk membayar hutang ketika jatuh tempo. Yang kelima, keengganan pemasok untuk menyediakan barang secara kredit. Dan yang keenam, hilangnya pelanggan yang signifikan. Yang kedua ada mitigating factor. Faktor-faktor yang meringankan mengurangi risiko bahwa asumsi kelangsungan usahanya mungkin diragukan. Misalnya, surat jaminan dari perusahaan induk. Yang kedua, ketersediaan aset non-inti.
Yang ketiga, kemampuan pengumpulan dana tambahan melalui penjualan saham dan pinjaman. Yang keempat, kemampuan menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Materi selanjutnya yaitu tata kelola perusahaan. Menurut Australian Stock Exchange, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Struktur tata kelola digunakan untuk memantau tindakan staf dan menilai tingkat risiko yang dihadapi. Kontrol dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan. Ada beberapa prinsip yang diajukan oleh Australian Stock Exchange. Prinsip pertama yaitu entitas yang terdaftar harus menetapkan dan mengungkapkan masing-masing peran dan tanggung jawab dewan, manajemennya, dan bagaimana kinerja mereka dipantau dan dievaluasi. Yang kedua, meletakkan fondasi yang kuat untuk manajemen dan pengawasan. Entitas yang terdaftar harus memiliki dewan dengan ukuran, komposisi, keterampilan, dan komitmen yang sesuai untuk memungkinkannya menjalankan tugasnya secara efektif. Prinsip yang ketiga yaitu bertindak secara etis dan bertanggung jawab. Entitas yang terdaftar harus memiliki kode etik untuk direktur, eksekutif senior, dan karyawannya. Prinsip yang keempat yaitu jaga integritas dalam pelaporan perusahaan. Entitas yang terdaftar harus memiliki proses formal dan ketat yang secara independen memverifikasi dan menjaga integritas pelaporan perusahaannya. Materi selanjutnya yaitu teknologi informasi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi oleh klien mereka terkait teknologi informasi. Teknologi informasi adalah bagian dari sebagian besar proses akuntansi perusahaan yang meliputi inisiasi transaksi, pencatatan, pemrosesan, koreksi seperlunya, transfer ke buku besar, dan kompilasi laporan keuangan. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan teknologi informasi. Selama fase penilaian risiko audit, auditor akan menilai kemungkinan kesalahan penyajian laporan keuangan klien karena keterbatasan dalam sistem teknologinya. Risiko tersebut seperti sistem mungkin tidak sesuai untuk klien dan persyaratan pelaporannya. Kedua, data tersebut mungkin hilang atau rusak saat mentransfer informasi dari sistem yang ada ke sistem baru. Yang ketiga, ada risiko sistem baru tidak memproses data dengan benar. Yang keempat, ada risiko bahwa staf klien tidak cukup terlatih untuk menggunakan sistem baru secara efektif. Untuk menghindari itu semua, maka diperlukan klien harus memiliki prosedur yang sesuai untuk memilih sistem teknologi informasi yang baru. Yang kedua, mengubah dari sistem lama ke sistem yang baru. Yang ketiga, melatih staf dalam menggunakan sistem baru dan memastikan bahwa sistem baru menyertakan kontrol tertanam untuk meminimalkan risiko salah saji material. Materi selanjutnya yaitu prosedur penutupan. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Ada sejumlah risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien. Prosedur penutupan adalah proses yang digunakan oleh klien pada akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi dicatat oleh periode akuntansi yang sesuai. Dari perspektif audit, ada risiko bahwa prosedur penutupan klien tidak memadai. Seorang auditor akan menentukan risiko yang terkait dengan prosedur penutupan klien mereka. Selain laporan keuangan tahunan, klien menyiapkan laporan keuangan bulanan, triwulan, dan atau setengah tahunan untuk keperluan internal dan atau eksternal.
Auditor dapat memeriksa laporan ini untuk menilai keakuratan prosedur penutupan klien mereka saat menyiapkan laporan tersebut. Jika terdapat selip yang signifikan, di mana prosedur penutupan tidak memadai dan transaksi tidak selalu dicatat dalam periode pelaporan yang sesuai, auditor akan berencana untuk menghabiskan lebih banyak waktu untuk melakukan pengujian terperinci di sekitar akhir tahun.